Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita berada di segmen Villain Wrestling Update. Nah, di video kali ini selain gua akan memberikan recap show, gua juga akan membawakan beberapa berita. Namun untuk berita yang pertama, di sini gua akan memberikan dulu berita duka ya dari dunia pro wrestling, yaitu pada tanggal 26 Desember 2020 yang lalu telah berpulangnya yaitu Jon Huber, atau misalnya yang kalian kenal itu di AEW itu sebagai Brody Lee, leader dari Dark Order, ataupun pada saat di WWE kalian mengenalnya sebagai Luke Harper. Ya, beliau ini meninggal di usia 41 tahun dan berdasarkan pernyataan dari mendiang istrinya bahwa beliau ini meninggal itu karena adanya penyakit di paru-parunya namun tidak berhubungan dengan COVID-19. Nah, menanggapi hal tersebut, baik WWE dan juga AEW itu langsung memberikan ucapan bela-sungkawanya, begitu juga para wrestler ya di seluruh dunia pro wrestler, terutamanya di Amerika, mereka memberikan penghormatannya terhadap Jon Huber. Nah, lalu CEO AEW selain memberikan bela-sungkawa, dia juga mendedikasikan bahwa untuk edisi AEW minggu ini akan menjadi tribute atau penghormatan untuk mendiang Jon Huber ya, atau Brody Lee, dengan match cardnya itu yaitu ada Cody, lalu ada Orange Cassidy dan juga Ten dari Dark Order melawan Team Taz. Lalu dilanjutkan dengan match antara Colt Cabana bersama The Young Bucks melawan Matt Hardy dan Private Party di Six Man Tag Team Match. Lalu ada lagi Six Man Tag Team Match lainnya, yaitu Lance Archer ya, yang ditemani oleh Stu Grayson dan juga Evil Uno melawan Eddie Kingston bersama The Butcher and Blade. Lalu ada match juga Six Man Tag Team Match lagi, yaitu antara Adam Page, lalu John Silver dan juga Alex Reynolds ya melawan The Inner Circle yang diwakili oleh MJF, Otis dan juga Santana. Dan juga adanya tag team match antara NJ dan juga Tay Conti yang melawan Dr. Britt Baker dan Penelope Ford. Nah, itulah match card yang nanti akan dilaksanakan oleh AEW untuk acara AEW yang tribute for Brody Lee yang akan hadir di Rabu nanti ya. Selain AEW, beberapa superstar di WWE juga memberikan penghormatan terhadap Jon Huber ya, dengan memberikan beberapa line khasnya Luke Harper pada saat masih di WWE ya, yaitu yeah 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 dan juga it's Monday, you know that's mean. Begitu, dan juga khususnya Xavier Woods juga menggunakan armband ya bertuliskan Brody dan melakukan finishing move miliknya Luke Harper, yaitu discus clutch line. Namun ada beberapa pihak juga yang menyayangkan bahwa WWE ini tidak memberikan penghormatan seperti penggulat-penggulat lainnya yang telah berpulang terlebih dahulu, yaitu memberikan 10 bell ring salute gitu, khas penghormatan khusus yang dilakukan oleh beberapa promoter gitu ya di dunia pro wrestling ataupun boxing ya atau yang lainnya untuk para penggulatnya atau petarungnya yang telah berpulang gitu biasanya. Nah, lalu selain dari pihak AEW dan juga WWE, ada juga penggulat-penggulat lainnya ya seperti CM Punk dan juga Mick Foley yang mendedikasikannya hasil penjualan merch mereka ya di Pro Wrestling Series itu
kepada keluarga dari John Huber yang baru saja ditinggalkan begitu. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi ke berita selanjutnya, yaitu di berita yang kedua ini WWE mengeluarkan top 10 list match terbaik edisi 2020, di mana seperti yang kalian tahui bahwa match terbaik itu adalah match antara Undertaker dan juga AJ Styles ya, yang dilakukan dengan format Boneyard match ya di WrestleMania 36. Lalu urutan kedua itu ada Sasha Banks melawan Bayley ya di Hell in the Match. Lalu urutan ketiga ini ada Edge dan juga Randy Orton di pay-per-view Backlash. Lalu ada juga Roman Reigns ya melawan Drew McIntyre di Survivor Series. Yang diikuti di posisi selanjutnya itu ada AJ Styles melawan Jeff Hardy dan juga Sami Zayn, yaitu ladder match ya untuk memperebutkan Intercontinental Championship di event Clash of Championship. Lalu ada juga match antara Randy Orton dan Drew McIntyre, yaitu ambulance match ya di pay-per-view yang sama yaitu Clash of Champions. Lalu ada match dari Walter dan juga Ilya Dragunov ya di NXT UK edisi Oktober tanggal 29 2020 gitu untuk memperebutkan gelar NXT UK Championship. Lalu ada match antara Rhea Ripley melawan Charlotte Flair di WrestleMania 36, dan di posisi terakhir yaitu di posisi ke-10 yaitu adalah single match antara Finn Balor melawan Kyle O'Reilly untuk memperebutkan NXT Championship di NXT TakeOver edisi ke-31. Untuk yang berita yang terakhir itu ada berita dari New Japan Pro Wrestling yang mengumumkan list pertandingan fullnya ya untuk event Wrestle Kingdom ke-15 yang akan digelar bulan Januari nanti ya. Nah, ini tuh akan digelar selama 2 malam, di mana yaitu di tanggal 4 Januari dan 5 Januari, yaitu selama 2 malam ya artinya ya. Di malam yang pertama itu untuk match card-nya itu ada perebutan IWGP World Heavyweight Championship dan juga IWGP Intercontinental Championship antara Tetsuya Naito melawan Kota Ibushi. Lalu diikuti dengan match antara Kazuchika Okada melawan Will Ospreay. Lalu ada match antara Hiroshi Tanahashi melawan The Great Okan. Dan juga ada match dari Kenta melawan Juice Robinson untuk memperebutkan hak menantang IWGP US Championship yang sekarang ini dipegang oleh Jon Moxley. Ya, match selanjutnya ini ada Taichi dan juga Zack Sabre Jr. melawan Guerrilla of Destiny dari The Bullet Club untuk memperebutkan IWGP Tag Team Titles ya. Ya, selanjutnya ada Hiromu Takahashi, pemenang Best of Super Junior, melawan El Phantasmo, pemenang daripada Super J Cup. Dan yang terakhir ini ada turnamen untuk memperebutkan gelar King of Pro Wrestling gitu. Nah, untuk di edisi Januari tanggal 5 gitu ya, Wrestle Kingdom ini akan diisi dengan pemenang pertandingan antara Jay White ya yang memegang briefcase dari G1 Climax yang memiliki hak untuk menantang pemegang gelar IWGP Heavyweight Championship akan melawan pemenang antara match antara daripada Tetsuya Naito dan juga Kota Ibushi yang digelar pada malam pertama dari Wrestle Kingdom. Lalu selanjutnya ini ada perebutan juara IWGP Junior Heavyweight Championship yang dipegang oleh Taiji Ishimori yang akan melawan pemenang dari match antara Hiromu Takahashi melawan El Phantasmo.
Lalu juga ada match antara Sanada melawan Evil. Lalu Shingo Takagi melawan Jeff Cobb untuk memperebutkan Never Openweight Championship. Lalu ada match antara El Desperado dan juga Yoshinobu Kanemaru melawan Master Watu dan juga Ryusuke Taguchi untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles. Lalu juga ada Fatal 4-Way match antara semifinalis dari turnamen King of Pro Wrestling yang digelar di malam ke-1, dan juga adanya dark match dari superstar dari promosi Stardom. Gitu. Itu berita terakhir dari video kali ini. Mari kita lanjutkan dengan recap show untuk edisi SmackDown dan juga Raw Holiday Special ya. Ya, kita mulai dengan recap show dari SmackDown yang digelar di tanggal 25 Desember 2020. Yang match ini tuh dibuka dengan steel cage match ya antara Roman Reigns dan juga Kevin Owens ya untuk memperebutkan Universal Title. Nah, di match kali ini Kevin Owens terlihat mendominasi pertandingan dan hampir membuat si Roman Reigns ini sama sekali tidak berdaya ya di match kali ini. Dan Kevin Owens sekali lagi hampir memenangkan pertandingan ini kalau saja Jey Uso tidak kembali menginterupsi pertandingan antara si Kevin Owens dan juga Roman Reigns untuk kesekian kalinya gitu. Di mana si Jey Uso ini menginterupsi pertandingan dengan melakukan memborgolkan tangan daripada si Kevin Owens ke steel cage-nya, sehingga si Roman Reigns ini bisa keluar dari steel cage dengan mudah ya, dan dapat mempertahankan gelar daripada WWE Universal Title-nya begitu. Segmen selanjutnya ini dilanjutkan dengan segmen promo dari Charlotte Flair dan juga Asuka yang dilakukan bersama Bayley dan Carmella, lalu ada Bianca Belair dan Sasha Banks, dan yang berlanjut dengan triple threat tag team match untuk memperebutkan WWE Women Tag Team Championship. Nah, di match ini pasangan juara bertahan berhasil mempertahankan gelarnya ya, setelah melakukan gerakan kombinasi yaitu dengan backstabber-nya dari Asuka dan juga natural selection dari Charlotte Flair kepada Bianca Belair dan memenangkan pertandingannya via pinfall begitu. Nah, lalu selanjutnya ini ada match yang ketiga ya antara Daniel Bryan melawan Jey Uso yang berhasil dimenangkan oleh Daniel Bryan setelah dia berhasil melakukan running knee ya terhadap si Jey Uso dan memenangkan pertandingannya via pinfall. Dan hal ini memperpanjang rivalitas antara Jey Uso dan juga Daniel Bryan yang telah terus berlanjut dari saat sebelum penyisihan Survivor Series begitu. Untuk main event SmackDown Christmas Special Edition, ini ada Lumberjack match antara Big E dan juga Sami Zayn untuk memperebutkan gelar Intercontinental Championship. Match ini menunjukkan Lumberjack match khas miliknya WWE, di mana di si Lumberjack-nya atau penggulat-penggulat yang menjadi pengawas pertandingan ini terlibat, menghajar penggulat yang terlibat juga, begitulah. Dan di akhir pertandingan Big E berhasil menjadi Intercontinental Championship Intercontinental Champion yang baru setelah dia berhasil mendaratkan the big ending kepada Sami Zayn dan memenangkan pertandingan itu via pinfall begitu. Dan itu menjadi akhir daripada show SmackDown Christmas Special begitu. Nah, lalu kita lanjutkan untuk recap show yang kedua yaitu Raw edisi 28 Desember. Nah, untuk show Raw Holiday Special ini, show ini dibuka dengan tribute dari WWE terhadap
mendiang almarhum John Huber ya melalui grafiknya yang ditayangkan oleh WWE. Lalu dilanjutkan dengan segmen promo pembuka acara oleh Drew McIntyre dan juga Keith Lee dan Sheamus untuk mempromosikan daripada match untuk menentukan penantang selanjutnya untuk WWE World Heavyweight Championship gitu ya, yang akan digelar match-nya itu di Raw Legend Night yang akan digelar di minggu depan. Nah, segmen promo ini tuh ditutup dengan Brogue Kick dari segmen ini ditutup dengan Brogue Kick dari Sheamus ya terhadap Keith Lee. Dan dilanjutkan pertandingan antara Keith Lee melawan Sheamus ini, dan Drew McIntyre sebagai champion mengikuti pertandingan dengan bergabung dengan tim komentator. Ya, pertandingan ini menunjukkan pertandingan Brute Superstar ya, Brute Superstar yang berada di WWE gitu ya. Jadi peserta-peserta yang kelas berat gitu ya, punggal-punggal kelas berat WWE begitu ya. Dan pertandingan ini tuh berhasil dimenangkan oleh Keith Lee yang berhasil memberikan Spirit Powerbomb terhadap Sheamus dan mendapat hak untuk menantang Drew McIntyre untuk WWE World Heavyweight Championship di minggu depan. Selanjutnya show ini dilanjutkan dengan match yang kedua, yaitu antara The Miz dan juga Grand Metalik ya. Dan match ini tuh secara mengejutkan berhasil dimenangkan oleh Grand Metalik ya, dengan cara big upset gitu ya, dengan melakukan overflip pinfall gitu ya terhadap si The Miz. Karena si The Miz juga selama panjang pertandingan ini tidak fokus lantaran beberapa kali kekalahan beruntun ya di beberapa edisi sebelumnya, dan juga kehilangan daripada kontrak si Money in the Bank ya begitu. Dan lalu kita diikuti dengan segmen backstage ya antara Elias dan Jackson Ryker yang berinteraksi dengan AJ Styles yang ditemani oleh Omos, si bodyguard dari AJ Styles. Yang dimana si AJ Styles ini mengeluhkan musik dari si Elias yang dimainkan oleh Elias gitu. Yang ujung-ujungnya ini si AJ Styles itu menantang si Elias untuk bertanding di malam itu gitu. Nah, lalu berlanjut dengan match ketiga, yaitu single match antara Dana Brooke melawan Shayna Baszler yang berhasil dimenangkan oleh Shayna Baszler setelah melakukan Kirifuda Clutch ya terhadap si Dana Brooke gitu. Dan lalu pada saat setelah pertandingan itu, Mandy Rose selaku tag team partner daripada Dana Brooke yang menemani juga si Dana Brooke di match tersebut itu masuk ke dalam ring untuk memeriksa kondisi daripada si Dana Brooke. Pada saat yang bersamaan juga Shayna Baszler yang sebelumnya telah meninggalkan ring itu masuk kembali ke dalam ring untuk memberikan Kirifuda Clutch juga terhadap si Mandy Rose. Hal tersebut itu menunjukkan mungkin tersingkirnya pasangan Mandy Rose dan juga si Dana Brooke dari persaingan untuk memperebutkan WWE Women's Tag Team Championship. Tapi untuk pastinya mungkin kita bisa lihat di edisi Raw di minggu depan begitu ya. Di match keempat tentunya ada Elias ya melawan AJ Styles ya. Dan match ini dengan mudah bisa dimenangkan oleh AJ Styles, di mana si AJ Styles itu seperti menunjukkan kelasnya sebagai pegulat yang berpengalaman begitu di match ini. Dia memenangkan pertandingan ini melalui pinfall setelah berhasil memberikan phenomenal forearm ya terhadap si Elias begitu. Pertandingan ini walaupun di tengah-tengah pertandingan itu si Jackson Ryker itu mencoba untuk menginterupsi pertandingan gitu, tetapi hal tersebut bisa dicegah oleh bodyguardnya dari si AJ Styles yaitu si Omos gitu.
Nah, untuk match yang kelima ini kembali lagi nih kita diberikan rivalry yang mungkin paling boring gitu ya selama beberapa edisi Raw yang terakhir itu, yaitu rivalry antara si Ricochet melawan Retribution. Nah, untuk minggu kali ini leadernya dari Retribution lah yang mau bertanding melawan Ricochet. Dan dengan mudah lah si Mustafa Ali gitu ya berhasil memenangkan pertandingan itu setelah melakukan submission terhadap Ricochet. Nah, setelah pertandingan as usual kembali lagi lah si Retribution mencoba untuk merekrut si Ricochet. Dan seperti yang kalian tahu, jawabannya ya tolak mentah-mentah lah gitu. Ya udah deh, lanjut lagi ke selanjutnya ada match antara Charlotte Flair dan juga Asuka melawan Nia Jax dan juga Shayna Baszler. Dan pertandingan itu dimenangkan melalui disqualification setelah si Shayna Baszler itu melakukan Kirifuda Clutch terhadap si Charlotte pada saat si Charlotte itu sedang melakukan 8 figure lock-nya ya terhadap Nia Jax begitu. Dan lalu untuk match yang ketujuh ini ada 8 tag team match ya antara The Hurt Business melawan tim dari Jeff Hardy, Riddle, lalu The New Day yang diwakili oleh Kofi Kingston dan juga Xavier Woods. Ya, untuk match kali ini tuh berhasil didominasi oleh timnya Jeff Hardy gitu ya, dan Xavier Woods juga di match ini tuh melakukan penghormatannya terhadap John Huber ya, aka Luke Harper gitu ya, dengan menggunakan armband yang bertuliskan Brody, nama panggung yang dia pakai di AEW begitu, dan melakukan finisher move dari Luke Harper yaitu discus clothesline terhadap Cedric Alexander. Namun match ini berbalik ya keadaannya setelah Bobby Lashley berhasil mendominasi pertandingan dan mengakhiri pertandingan ini via submission setelah melakukan full Nelson terhadap Jeff Hardy. Begitu. Ya, melihat hasil akhir dari pertandingan itu, gue merasa kasihan sih terhadap si Jeff Hardy yang tiap minggu dikasih full Nelson terus tuh sama si Bobby Lashley. Apa gak takut patah tuh lehernya si Jeff Hardy. Selanjutnya main event daripada show Raw malam ini tuh yaitu ada segmen promo antara Alexa Bliss yang menghadapi Randy Orton ya, yang sebelumnya di segmen sebelumnya di segmen Alexa Playground gitu ya, si Randy Orton itu masuk ke Firefly Funhouse-nya miliknya si Bray Wyatt dan The Fiend dan menghancurkan boneka yang berada di dan menghancurkan boneka yang berada di Firefly Funhouse gitu. Dan hal tersebut membuat si Alexa Bliss itu marah dan menantang Randy Orton untuk bertemu di tengah ring begitu. Nah, di main event ini tuh si Alexa Bliss yang berada di tengah ring dan juga Randy Orton yang berada di sudut ring itu saling bertatap muka begitu. Nah, lalu di saat yang bersamaan pula Alexa Bliss itu membuka kado yang ternyata berisi bensin dan juga korek api. Dan kedua benda tersebut diberikan terhadap Randy Orton dan meminta Randy Orton untuk membakar dirinya selayaknya dia membakar The Fiend begitu ya di pay-per-view TLC. Melihat Alexa Bliss melakukan hal tersebut gitu ya, Randy Orton hanya berdiam sendiri saja, tidak menanggapi apapun. Nah, lalu si Alexa Bliss yang kesal gitu ya, dia lalu
menyiramkan si bensin itu ya di sekitar dirinya dan kembali meminta si Randy Orton untuk membakar dirinya. Hingga berulang-ulang kali namun sempat tidak memberikan tanggapan hingga pada akhirnya Randy Orton menjawabnya dengan gini, "Aku tahu bahwa aku akan melakukannya. Dan kamu tahu bahwa aku suka melihat orang-orang itu menderita," jawab si Randy Orton. Dan tidak lama kemudian lampu di arena itu mati. Dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala yang diikuti senyum Randy Orton yang memegang korek ke arah kamera dan menutup acara tersebut dengan mematikan si korek api tersebut. Ya, untuk secara overall begitu ya. Mungkin SmackDown masih menjadi acara yang lebih baik ya menurut gua ya dibandingkan Raw begitu. Karena storyline yang diberikan oleh SmackDown itu lebih menarik ya dan lebih serius kalau kata gua gitu ya dibandingkan untuk pengemasan ya dibandingkan dengan Raw gitu. Sedangkan si show Raw minggu ini mungkin tidak lebih baik dengan show yang sebelumnya ya di edisi minggu yang kemarin. Dan delivery-nya juga untuk cerita-cerita yang ada di Raw ini tuh kayak yang stagnan gitu. Kayak nggak tahu ini maunya dibawa kemana gitu. Terus rivalry-nya juga kayak nanggung gitu ya, kayak Dana Brooke dan juga Mandy Rose ini apakah benar-benar akan dilibatkan untuk perebutan WWE Tag Team Women Championship atau tidak begitu sih. Terus dari storyline yang bosan bener ini bosan banget, kesel nih gue untuk siang storyline antara Ricochet dan juga Retribution ya. Ini tuh kalau mau di bikin gabung ya gabung aja gitu, kalau enggak ya enggak ya, atau enggak akhirilah dengan match dengan stipulation khusus. Misalnya kalau misalnya menang gitu si Retribution menang melawan Ricochet, dia harus bergabung secara paksa, atau sebaliknya kalau misalnya Retribution kalah dia harus meninggalkan si Ricochet gitu atau bubar begitu ya gitu. Jadi intinya sih untuk storyline yang berada di show Raw itu kayak ini teh finishingnya mau kemana tuh nggak ada gitu, nggak tahu, nggak jelas begitu. Nah, lalu sebelum gua mengakhiri video kali ini, gua ingin mengucapkan bahwa semoga almarhum John Huber bisa beristirahat tenang di alam sana, dan juga untuk keluarganya diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dan sekian video untuk kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, bisa kalian klik tombol like. Lalu apabila kalian ada masukan, baik ide untuk Wrestlepedia ya khususnya, juga apabila kalian ada masukan, silahkan kalian isi kolom komentar. Terus juga kalau misalnya kalian punya pendapat gitu ya tentang show daripada baik itu SmackDown dan juga Raw, NXT, AEW Dynamite, bagaimana mereka memberikan cerita, bagaimana mereka mengemas show-nya gitu ya, bisa kita berdiskusi di kolom komentar begitu. Dan apabila kalian ingin lagi melihat dari video-video di channel ini, silahkan kalian subscribe. Dan gua Reza pamit dari video ini. See you in the next video ya guys.